Halo Sobat Pertanian, selamat datang di Faperta FM dengan aku, Iza Nuriskia, mahasiswa dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2023. Nah, tentunya di episode kali ini, aku nggak cuma sendiri nih guys, aku udah ditemenin nih sama tamu undangan kita yang super duper keren. Halo Mbak Dinda. Hai Sobat Faperta, panggilnya Faperta ya? Iya, Faperta. Bisa perkenalan diri dulu Mbak Dinda. Oke. Halo Sobat Faperta, kenalin nama aku Adinda Putri Sarahwibowo. Teman-teman bisa panggil aku Adinda atau Dinda. Saat ini saya mahasiswi semester 6 di Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian sama kayak Iza nih. Dan untuk kesibukan saat ini saya sedang melakukan MBKM internship di Solo Post Media Group. Dan saya juga merupakan seorang penyiar radio di salah satu radio swasta di Solo, yaitu SAS FM Solo 104.3 FM. Dan saya juga merupakan co-founder dari Small Online Business My Describe by Indira Wibowo. Salam kenal ya semuanya. Wih, keren banget nih Mbak Adinda. Buat teman-teman yang mungkin sering dengerin radionya, mungkin ini ya di balik suara itu. Oke, episode kali ini kita tuh akan membahas hal menarik nih yang tentunya bakal bermanfaat banget buat teman-teman mahasiswa. Oke, kita akan mengulik abis tentang public speaking ya. Oke. Langsung masuk saja. Yang pertama, menurut Mbak Dia sendiri tuh public speaking tuh apa sih Mbak? Nah ini nih Za, mungkin banyak dari Sobat Faperta itu tuh taunya tuh public speaking tuh cuma yang penting kita tuh berani bicara di depan orang banyak gitu. Nah padahal nih secara harafiah public speaking itu benar nih, kita seni berbicara di depan umum. Tapi ada dua kata kuncinya teman-teman. Yang pertama itu adalah seni dan juga di depan umum. Nah yang pertama ini kita seni dulu ya. Jadi seni itu karena namanya seni nih, itu nggak ada rumus baku nih kita untuk menjelaskannya gitu. Nah tetapi kita dapat berkreasi dan juga berinovasi dengan the way we speak gitu Za. Jadi misalnya nih cara Iza nih untuk bisa berbicara di depan banyak orang dengan cara aku berbicara itu pasti beda juga kan. Misalnya juga nih caranya Raffi Ahmad berpublic speaking itu pasti juga beda ya sama Raditya Dika gitu. Nah untuk itu you find your own way gitu. Itu penting banget sih Za. Jadi dalam kita bereksplorasi untuk kita bisa menemukan diri kita sendiri, itu teman-teman itu pasti nanti pada akhirnya juga menemukan ciri khas kita dalam kita berbicara. Nah contohnya nih, misalnya kita nggak usah harus lihat orangnya, tapi kita berbicara, oh tahu ini suaranya Iza gitu. Nah itu bisa menjadi ciri khas, menjadi personal branding juga dalam public speaking gitu. Dan yang kedua, tadi kan kata kuncinya yang pertama adalah seni, dan yang kedua adalah public gitu. Public itu kita berbicara, itu bisa didengarkan dengan banyak orang. Indikatornya itu public mampu menerima apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan. Nah, terus kelihatan banget ya pasti ya Zah, cara kita berbicara dengan orang yang tahu public speaking sama enggak gitu. Iya. Jadi kalau tahu public speaking tuh misalnya dia tuh tidak hanya untuk menerima wah dan tepuk tangan saja, kehebohan dari audiens aja gitu ya Zah, tapi juga dia bisa memperhatikan, bisa mempengaruhi audiensnya, bisa mind blowing, dan juga bisa membuat orang-orang itu tergerak dengan apa yang dia katakan gitu. Oke, jadi tiap orang tuh pasti punya ciri khas sendiri ya Mbak untuk menjadi seorang public speaker gitu. Kayak aku lanjut ke pertanyaan kedua aja ya Mbak. Menurut Mbak Adina tuh kenapa sih public speaking tuh penting, apalagi buat kita nih sebagai mahasiswa yang mungkin setiap hari ya harus dihadapi sama namanya public speaking. Nah jadi sebenarnya ada dua alasan. Cuma ada dua alasan doang kenapa public speaking itu penting teman-teman. Jadi ini aku mengutip ya. Jadi menurut timeshighiereducation.com itu ada 11 skill set yang kita perlukan di era digital ini. Dan surprisingly ternyata komunikasi itu berada di urutan pertama Zah. Dan gapnya itu antara supply dan demand-nya itu juga tinggi gitu. Jadi kebutuhan untuk bisa berbicara itu sangat diperlukan, tapi nggak banyak orang yang dapat berbicara dengan baik.
dengan orang-orang gitu. Nah, tapi sebenarnya komunikasi ini itu enggak cuma kita lewat berbicara aja ya teman-teman ya. Berbicara kan komunikasi itu banyak banget. Ngechat, mungkin bisa dengan tulisan, surat gitu ya saya. Nah, dan berbicara itu merupakan salah satunya. Tapi itu sering kita lakukan juga ya. Dan menariknya teman-teman, ternyata nih menurut World Economic Forum itu juga ada 10 skill set yang diperlukan sampai tahun 2030. Jadi ini benar-benar nggak ada kontradiksi, malah mendukung banget bahwa ada salah satunya yang namanya social influence. Itu dibutuhkan banget. Nah, gimana caranya kita dapat mendapatkan social influence tersebut? Ya, we should do communicate gitu kan, Za. Nah, itu alasan yang pertama ya. Itu ya penting banget nih. Menurut ahli data-data menyampaikan juga seperti itu gitu. Dan yang kedua, kita sering berbicara. Kita misalnya mau ngapain aja pasti berbicara kan saya. Pasti ngapain gitu berbicara. Nah, itu kenapa sih public speaking itu penting banget gitu sih, Za. Oke, jadi gitu ya guys. Buat pendapatnya Mbak Adinda sendiri itu penting banget buat kita. Terus move to another question. Kunci utama menjadi pembicara yang sukses menurut Mbak Adinda sendiri nih gimana? Oke, jadi ada 2 hal rahasia dalam public speaking yang penting banget. Yang pertama adalah transferring the idea. Jadi apa yang kita ungkapkan itu bisa diterima oleh audiens. Lalu yang kedua adalah feeling the same. Jadi apa yang kita utarakan kepada audiens itu bisa sama nangkepnya sama audiens gitu. Nah, terus untuk kunci utamanya yang tersendiri nih, yang pertama itu kita jangan terlalu show on tentang pengetahuan kita gitu. Justru kita malah show off pengetahuan kita. Jadi gini nih Za, mungkin kalau kita nih tujuannya tergantung tujuan kita juga ya. Misalnya public speaking kita juga cuma mau ngobrol-ngobrol kayak gini nih, ngobrol santai atau mau deep talk atau apa gitu ya. Nah itu justru jangan terlalu show off gitu. Karena kenapa? Karena lebih baik kita itu seni itu berbicara nggak cuma kita berbicara aja, tapi kita juga bisa mendengarkan apa lawan bicara kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita itu juga harus bisa mengetahui situasi dan kondisi. Jadi ada 4P dalam public speaking. Apa tuh? Yang pertama adalah people. Jadi kita tuh harus tahu nih audiens kita tuh seperti apa. Kita harus nyesuaiin juga nih Za. Misalnya audiens kita tuh orang tua, atau adik-adik, atau misalnya sepantaran gitu. Nah, aku nih kenapa sih menaruh people ini di yang pertama? Karena itu adalah strategiku nih. Ini aku kasih tahu ya, strategiku dalam aku tuh berpublic speaking gitu. Jadi apalagi kalau misalnya audiens kita itu adalah anak kuliahan Za. Karena anak kuliah ini justru lebih, menurut aku nih lebih susah, Challenging gitu ya Mbak? Ya bener banget. Jadi anak kuliah itu yang pertama dia tuh mau mendengarkan hal-hal yang logis. Nah terus yang kedua, mereka itu maunya itu mendengarkan alasan tuh yang relevan sama mereka. Karena kan mereka udah berusaha untuk lagi proses mencari jati diri ya saya. Nah, terus yang ketiga, kita itu harus kalau berbicara dan berhadapan nih dengan mahasiswa anak-anak kuliahan itu dapat menyelesaikan masalah mereka. Justru ini adalah 3 tips yang aku perluin banget dalam berkomunikasi. Misalnya kayak gini nih Za, aku mau menjadi podcast sama Iza gitu di BMFP gitu. Aku bener-bener belajar banget nih gimana caranya supaya bisa attract the attention dari audiens. Terutama ini pastikan yang lihat kan teman-teman dari Sobat FP kan gitu. Nah lalu tadi yang pertama adalah people, yang kedua adalah purpose. Tujuan kita itu apa dalam kita berpublic speaking. Misalnya kalau kita mau MC, ya kita harus persiapkan dulu nih. Misalnya kita mau MC di depannya dekan atau di depannya dosen-dosen. Nah kita harus bisa memilih jokes yang sesuai juga. Nggak mungkin kita kasih jokes yang cinta-cintaan, bucin gitu ya saya. Terus yang ketiga tadi yang pertama adalah people,
Terus yang kedua purpose. Dan yang ketiga adalah place. Kita juga harus lihat nih gimana sih tempat kita dalam berbicara. Misalnya kayak gini nih, pasti berbeda teman-teman. Kita meng-MC, misalnya MC aja nih ya, MC di lapangan dan juga di mall. Biasanya kalau di mall kan, itu sering dengerin nggak? Oh, MC di mall itu menggema banget. Pembawaannya beda gitu kalau lagi ada. Benar banget. Nah, itu gimana sih caranya, tips and triknya kalau kita MC di mall? Misalnya kita ngomongnya tuh pelan-pelan, karena itu kan menggema. Jadi intonasinya harus benar-benar ditata. Terus kita harus tahu nih pemilihan diksinya supaya teman-teman itu bisa jelas terdengar. Terus kalau misalnya di lapangan juga, kalau di lapangan itu kan suaranya tuh ruangan terbuka gitu. Betul. Nah, kita harus benar-benar teriak mengeluarkan suara yang lebih ekstra volumenya kayak gitu sih, Za. Itu yang ketiga, place. Lalu yang keempat, terakhir itu adalah presenter, teman-teman. Jadi gimana sih cara kita tuh membawakan dengan gestur, intonasi, pemilihan diksi, pokoknya hal-hal teknis lah ini itu semua. Jadi kalau hal-hal teknis pasti teman-teman gak usah aku jelasin, pasti tahu ya Pak. Ya itu basic loh, intonasi ya itu. Dan kalau hal-hal teknis itu bisa dipelajari. Practice makes us perfect. Oke. Itu ya guys ya dari Mbak Adinda sendiri. Terus aku mau tanya nih Mbak Adinda, gimana sih caranya Mbak Adinda itu buat mengatasi demam panggung, rasa gugup gitu waktu lagi public speaking di depan banyak orang? Oke. Nah itu tuh pertanyaannya nyambung nih sama yang tadi. Jadi yang pertama ya pasti persiapkan materi. Terus ya tadi kayak yang aku bilang, hal-hal teknis, intonasi dan lain-lain itu teman-teman pelajari. Nah kalau aku tuh punya tips gitu, Za, yang aku lakuin dari dulu. Jadi yang pertama itu sebelum aku tampil, misalnya aku mau podcast kayak gini nih, aku tuh selalu minta doa mamaku, orang tua di rumah gitu. Walaupun itu hal sekecil apapun teman-teman. Misalnya teman-teman mau presentasi, diskusi kelas. Nah itu tuh aku bahkan dari hal sekecil itu tuh aku minta doa lalu ya Mbak ya, minta doa orang tua. Bukannya ini tuh hal-hal yang kayak apa sih teori banget, apa sih klise banget gitu. Tapi serius teman-teman, kalau misalnya teman-teman beda banget kalau misalnya minta restu dari orang-orang tersayang di sekitar kita, support system kita dia, itu nanti pasti rasanya juga semakin beda, semakin lebih semangat ya. Lalu yang kedua itu anggap audiens kita itu tuh sebagai teman kita. Jadi kayak kita tuh mendongeng gitu di depan orang-orang. Jadi jangan takut. Terus yang ketiga itu adalah kita harus selalu stay fokus. Stay fokus tuh misalnya kita ngomong tiba-tiba ngeblank gitu kan. Jadi kayak tadi nih ngeblank. Nah itu kita harus tetap stay fokus. Lalu sorot matanya, eye contactnya gitu. Kita lihat nih mana di kamera. Kalau misalnya kita lagi menyapa atau apa yang disapa siapa, itu harus dilihat. Gitu sih, Za. Oke, itu tadi ada tipsnya dari ya teman-teman sobat Paperta. Oke, ini move to last question. Yang terakhir nih, momen paling berkesan selama Mbak Adinda menggeluti dunia public speaking ini apa itu ya? Jadi momen paling berkesan itu ketika aku tuh waktu itu pertama kali masuk di Fakultas Pertanian UNS. Aku tuh ditunjuk sama Bapak Wakil Dekan kita, Pak Agung Wibowo. Nah tiba-tiba saya tuh dikontak teman-teman sama Pak Agung Wibowo, disuruh untuk menjadi pembawa acara sharing talk show bersama Dr. Muldoko. Tahu nggak? Pak Muldoko. Pak Muldoko itu beliau merupakan purnawirawan jenderal yang dulunya itu juga merupakan staf ahli presiden gitu. Bayangin aja tuh, itu aku baru pertama nih habis MPLS gitu. Wah, apa sih namanya? PKKMB. Oh kan? PKKMB. Terus tiba-tiba dipercayakan gitu. Nah itu rasanya deg-degnya luar biasa karena banyak prosedurnya juga ternyata di sana juga banyak ajudannya juga dan itu tuh juga tantangan challenging banget karena waktu
kita dikejar oleh waktu. Gimana caranya kita tuh bisa membawakan dengan tidak boring di depan para audiens yang luar biasa kerennya, di depan Bapak Deka, di depan waktu itu juga ada Bapak Wakil Rektor, ada Prof Yunus juga. Jadi rasanya itu deg-degan banget sih. Terus dan pengalaman yang paling gak terlupakan itu juga ketika waktu itu aku ditunjuk juga nih menjadi MC Kominfo. Jadi petani go digital gitu. Jadi Kominfo itu waktu itu lagi ada acara. Terus UNS ini menjadi hostnya. Tuan rumahnya. Iya, menjadi tuan rumahnya. Di situ dari Fakultas Pertanian se-Indonesia. Jadi kayak wow, deg-degan banget. Itu sih yang paling berkesan, Za. Keren banget sih Mbak. Pengalaman pertamanya langsung luar biasa banget. Oke, teman-teman Sobat Faperta, sampai di sini dulu podcast kali ini. Terima kasih juga Mbak Adida udah mau nemenin aku sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing tips and trick buat jadi public speaker yang baik gitu. Bisa diterapin habis nonton podcast bisa langsung diterapin. Kalau gitu sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.